Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita terus bercerita karena ini bukan hanya sekedar komitmen yang sekarang hangat-hangatnya dilaksanakan oleh Pak Deddy, tapi ini adalah sejarah panjang yang kita lakukan dalam program keluarga berencana, wabil khusus tentang kontrasepsi vasektomi. Setelah ketemu beberapa orang yang bisa direkanalisasi dan kemudian berhasil punya anak lagi, itu katanya ada 3 yang diinventarisir itu, 1 dari Medan, 1 dari Bandung, dan 1 dari Surabaya. Cuman yang dari Bandung itu setelah ada data di kliniknya itu alamatnya tidak ditemukan, sudah pindah nggak tahu kemana, gitu ceritanya. Nah, ini yang di Jawa Timur ini ketemu, jadi seorang pria ya punya istri pertama, punya anak berapa, 2 atau 3, Aki lupa. Ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas, karena Aki juga dongeng, namanya juga tidak ada literasi, tidak ada catatan-catatan. Jadi Aki ingatannya dongeng mah yang di otak Aki aja. Jadi kalau ada kesalahan dari keputusan dan lain sebagainya silahkan rujuk. Ini adalah inspirasi saja dari Aki. Jadi yang pertama yang dari Surabaya ini dia kawin dengan istri yang pertama, kemudian dia punya anak 2 atau 3, istrinya meninggal. Setelah agak lama dia kawin lagi kepada wanita yang belum punya anak. Nah, ini kan ada tuntutan ingin punya anak. Akhirnya beliau ini melaksanakan rekanalisasi dan berhasil. Anaknya itu ada, dan ini yang menjadi modal dibawa disampaikan kepada para tokoh ulama yang seolah-olah minta, kan bukan seolah-olah, yang minta bukti dari hasil rekanalisasi ilmiah. Kalau rekanalisasi alamiah yang Aki bilang banyak itu. Nah, inilah yang dijadikan. Sehingga waktu itu direktur Jalsusnya adalah Pak Yamin Waisale yang dari mana, Ternate ya, pindah ke Gorontalo, dari Gorontalo pindah ke Padang, dari Padang menjadi direktur Jalsus di pusat. Kontak-kontak kok Aki. Karena Aki tidak putus hubungan. Malah waktu penyajian di MUI bersama si orang rekanalisasi ini ditambah dengan biasalah ada medisnya, ada BKKBN-nya, Aki tidak ikut. Kenapa? Karena Aki waktu itu sedang kegiatan di Pulau Simelu ya. Pulau Simelu itu yang masuknya ke Provinsi Aceh. Nah, Pak itu siapa kepalanya? Teman Aki. Pak Nasrullah, tapi Aki berangkatnya dari Medan. Ya, dari naik pesawatnya dari Medan, pakai pesawat kecil, hampir Aki masuk ke ruang hampa udara. Nah, akhirnya dengan bermodalkan ini Pak Yamin menelepon Aki untuk bersama-sama sudah diusulkan lagi ke Muktamar untuk di Cipasung. Karena ini alamatnya di Cipasung, maka mengajak ke Aki. Ya, Aki alhamdulillah dari situ juga berjuang atau mengontak kepada kawan-kawan yang Aki kenal, sebetulnya sudah regenerasi ya, tapi ya kenalan masih ada. Aki menyampaikan mohon dibantu tentang analisa daripada bagaimana tentang haram atau halalnya vasektomi. Alhamdulillah Aki juga ke Cipasung, dan ternyata di Cipasung kita berhasil. Berhasilnya begini, jadi vasektomi itu tetap haram. Nah, tetap haram, tapi pakai kecuali. Nah, pakai kecuali. Jadi berarti tidak haram mutlak kan? Kecualinya itu banyak, ada 5.
Ada 5 kalau tidak salah. Cuman ini urutannya dan mungkin ada yang salah sedikit. Aki mohon maaf. Lihat aja lah di YouTube, di channel apa yang, atau memang di BKKBN kan ada arsip-arsipnya itu ya. Aki masa ingatnya Aki aja lah gitu. Yang pertama, vasektomi haram kecuali tidak dipakai untuk maksiat. Itu yang pertama. Jadi penekanan para ulama masih punya pikiran bahwa dengan vasektomi itu bebas bermaksiat, bebas hubungan dengan wanita lain dan lain sebagainya lah seperti itu. Itu sangat dilarang tentu saja ya. Jangankan para ulama, Aki juga tidak setuju vasektomi untuk dipakai alat. Memang ada ya, ada ya. Pokoknya mah asal, tapi kan itu bercanda. Pokoknya bebas kalau saya divasektomi mah kepada siapa saja tidak akan hamil. Ada memang itu. Ulama itu bagus itu analisanya, karena mungkin ulama juga ada penelitian. Jadi yang pertama adalah vasektomi haram kecuali tidak dipakai untuk maksiat. Yang kedua, vasektomi haram kecuali atas kesediaan atau atas permintaan dan kesadaran suami istri. Jadi artinya permintaan yang berdua itu informed consent. Itu mungkin ini agak ragu ini. Coba dilihat lagi ya di situnya. Tapi kalau tidak salah seperti itu. Yang ketiga adalah vasektomi haram kecuali. Kecuali apa? Tidak merusak tubuh, tidak merusak jasmani. Nah, ini sudah dijelaskan oleh para dokter kita. Yang penting tujuannya apa? Karena tujuan untuk sehat, tujuan untuk bahagia, tujuan untuk keselamatan, tujuan untuk mendidik anak cucu, biasanya dari segi kesehatan juga banyak yang dilakukan. Misalnya operasi jantung itu lebih banyak yang dirubah badannya, tapi tujuannya untuk itu. Oh beda itu Aki untuk sehat. Nah ini yang penting. Aki juga suka berbicara bahwa kita ber-KB itu untuk apa? Ya, orang ber-KB disangkanya itu sehat, padahal orang ber-KB itu adalah dulu dinyatakan dari segi sosial dia sakit. Sakitnya apa? Terlalu dekat anaknya, kurang sehat badan ibunya, dan lain sebagainya. Itulah makanya ini perlu penjelasan. Bahwa bukan sakit yang seolah badan, tapi sakit badannya juga akan ada perubahan, tapi juga lebih tinggi daripada sakit sosial. Jadi kalau tidak merubah badan itu, makanya Aki jelaskan kembali bahwa dibanding dengan operasi yang begitu besar menghilangkan usus, ginjal, pengganti mata dan sebagainya, ini hanya sekedar saluran pas deferens ya. Pas deferens itu yaitu dari skortum kanyut gitu lah begitu ya ke tempatnya ya sebelum masuk ke batangnya itu ya, itu ada seolah-olah semacam gudang lah di situ. Itu yang sedikit ada dipotong atau diikat begitu. Jadi itu lebih kecil menurut mereka para dokter itu. Itu mohon ini penjelasannya. Yang berikutnya adalah yang ke-1 adalah itu ya. Yang ke-1 adalah tidak maksiat, 2 atas persetujuan, 3 sendiri, 3 tidak untuk tidak merusak jasmani. Dan yang keempat adalah tidak pemandulan abadi. Nah ini yang dinyatakan oleh kita bahwa ini tidak mandul abadi. Dan sudah ada contohnya. Baik yang secara alamiah maupun yang secara ilmiah. Yang secara pengerjaan dan secara keilmuan. Begitu. Ini yang keempat sudah terjawab. Jadi ke-1 terjawab, ke-2 terjawab, ke-3 terjawab, ke-4 terjawab. Dan yang ke-5-nya. Nah ini adalah tidak diprogramkan secara umum. Artinya tidak diberlakukan untuk semua pihak. Tentu saja vasektomi dulu juga sudah ada syarat dari awal juga. Tidak diberlakukan untuk semua. Ya, yang belum punya anak 2 itu kan malah tidak boleh. Yang umurnya ibunya kurang dari 30 tahun atau 35 yang pertama itu tidak boleh. Ada syarat-syarat dari kita juga dari segi sosial. Oleh karena itu maka kelihatannya ini sudah terjawab.
Sehingga keluar fatwa seperti itu. Dan teman-teman Aki mengatakan itu silakan, yang 5 aja pedomani. Aki ulangi ya, tidak dipakai untuk maksiat. Kedua, atas kehendak sendiri dan persetujuan keluarga. Tidak merusak jasmani. Yang keempat adalah tidak merupakan pemandulan abadi. Dan yang kelima, tidak diprogramkan untuk semua atau semua umum. Itu ya, itu camkan. Jadi kalau Pak Dedi itu membaca itu, malah kenapa tidak disebut sama yang dari MUI, yang generasi barunya, sama ketua kita FKUB? Kenapa itu tidak dijelaskan dulu? Padahal mungkin dengan cara begitu orang bisa berpikir lain ya. Biarlah, itu namanya juga dinamika kehidupan. Tapi Aki mah sebagai orang KB ya terus saja lah. Sampai kapanpun akan berjuang sesuai dengan keyakinan Aki ya. Karena kata Pak Quraish Shihab, Aki ulangi, bahwa yang paling dekat dengan ajal itu adalah kondom dan vasektomi. Sedangkan pil suntik itu adalah mempengaruhi seluruh badan dan mempengaruhi yang lain. Yang to the point seperti ajal itu adalah coitus interputus, kira-kira itu adalah kondom dan vasektomi. Mudah-mudahan ini tidak salah dan Allah mengampuni kalau ada kesalahan kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.